Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para asatidzah al-fudalah yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, kepada setiap alumni yang hadir pada kesempatan hari ini satu persatu, sebagian besar saya tidak mengenal wajahnya, tapi insya Allah kita disatukan oleh rasa dan satu visi yang sama, bahwasanya kita lahir dari tauhid dan semoga kita senantiasa berada di atas jalan tauhid. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita 3 pilar pada kehidupan kita, menghambakan diri kepada Allah. Karena iman itu punya tiangnya, punya pilarnya, sebagaimana masjid ini memiliki pilar dan memiliki tiang. Ada 3 tiang yang kita perlukan dan senantiasa kita berharap semoga Allah menganugerahkan itu ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, semoga kita diberikan ilmu, bahwasanya menghambakan diri kepada Allah itu bukan hanya semangat. Kalau hanya bermodal semangat, orang Khawarij itu pasti masuk surga. Tapi sesungguhnya kita tahu bahwasanya ternyata yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar semangat, tetapi yang dibutuhkan adalah petunjuk. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu, mengkoreksi dari setiap kesalahan kita, supaya kita tidak terbentur dengan banyak masalah, supaya kita terbentur dengan setiap ilmu dan petunjuk yang kita dapatkan. Manusia itu pada dasarnya ada 2. Ada yang terbentur, dia tersadar dan terbentur. Ada manusia yang kedua, yang mereka terbentur tanpa mengalami benturan. Kapan kita bisa mendapatkan kriteria sifat yang kedua? Ketika kita mendapatkan ilmu dan petunjuk. Karena setiap ilmu dan petunjuk menyelamatkan kita dari banyak benturan di dalam kehidupan kita. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Sebagaimana orang Padang identik dengan rendangnya, sebagaimana orang Jogja identik dengan gudegnya. Dan itulah kebutuhan kita kepada ilmu. Kita tentunya senantiasa mencari ilmu. Saya masih ingat sekali tahun 97-98. Kita masih dikondisikan pada saat itu. Mungkin karena para asatidzah ini Masya Allah semangatnya luar biasa. Kita saat itu dikondisikan sudah kalau lulusan dari Syahada itu mengalahkan MA, mengalahkan doktor. Sudah tidak butuh lagi sekolah. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu akhirnya banyak perubahan dan kita mulai menyadari bahwasanya hajat kita kepada ilmu lebih besar daripada hajat kita kepada perkara apapun. Semoga kita mendapatkan ilmu karena tidak ada jalan pintas kita menuju surga kecuali ada 2 pilar. Yang kedua adalah keikhlasan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan. Karena sesungguhnya kita berharap setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap petunjuk yang kita peroleh betul-betul bermuara bagaimana mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak ada keikhlasan. Karena sesungguhnya hilangnya keikhlasan itu menyebabkan kita bisa menjadi sombong dan jumawa dengan setiap ilmu yang kita dapatkan. Ada perkataan bagus dari Wahab bin Munabih, inna lil ilmi tughyanan kama. Sesungguhnya ilmu itu punya tabiat menjadikan pemiliknya sombong sebagaimana harta bisa menjadikan pemiliknya itu menjadi sombong. Dan tentunya kita paham berapa banyak orang yang terkadang di balik setiap ilmu yang dia dapatkan, dia menjadi sombong. Dan kita harus paham, yang sombong bukan hanya mereka yang punya jabatan, yang sombong bukan hanya mereka yang memiliki kekayaan ketika tidak memiliki hati yang baik, tapi yang termasuk bisa sombong itu orang yang berilmu. Kadang-kadang ketika kita punya ilmu bisa menjadi sombong, padahal kita paham rahmat Allah itu tidak akan pernah menyapa hati yang meninggi. Dan rahmatnya Allah tidak pernah menyapa hati yang melangit. Tetapi sesungguhnya rahmat Allah itu kayak air hujan, selalu menyapa pada hati yang merendah dan hati yang senantiasa tawadhu. Semoga kita senantiasa tidak menjadi sombong kepada siapapun ketika kita menjumpai mereka. Mungkin tidak datang dari foto, mungkin tidak bisa membaca kitab, maka janganlah kita bersikap sombong, karena sesungguhnya bisa jadi mereka memiliki amalan yang jauh lebih mulia yang mereka rahasiakan, yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Yang kedua, semoga kita diberikan keikhlasan. Yang ketiga, semoga kita diberikan kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran itu merupakan kunci penutup dari semua ikhtiar kita. Makanya Imam Syafi'i berkata, kenapa surat Al-Asr itu disampaikan oleh Allah urutannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Karena orang yang berada di atas kebenaran belum tentu dia bersabar. Ilmu dan keikhlasan kalau diracik itu adalah kebenaran. Dan belum tentu orang yang berjalan di atas kebenaran mereka mampu bersabar.
Makanya itulah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan anugerah kepada kita dengan kesabaran. Tidak ada pemberian yang paling baik yang Allah berikan kepada hamba kecuali adalah kesabaran. Semoga kita mengingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Beliau itu berkata dalam kitabnya Talbis Iblis, setan aja sabar. Kenapa orang yang beriman itu tidak sabar? Makanya maaf ya, maling itu kalau tidak sabar tidak akan menjadi maling yang profesional. Dia selalu sabar. Kalau dia menetapkan target satu warung, dia akan puteri warung itu tuh mungkin 10 kali dalam satu hari. Mungkin terkadang anak buahnya yang berkata, bos, kapan kita maling? Maka bosnya mengatakan sabar. Akhirnya kita bisa maling. Sabar aja maling, sabar aja maling aja sabar. Maksud kita tidak sabar dalam apapun yang kita dapatkan. Semoga kita mendapatkan 3 ini. Karena ternyata tidak setiap orang bisa mendapatkan 3 ini. Ada yang diberikan ilmu, tidak diberikan keikhlasan. Ada yang diberikan ilmu dan keikhlasan, tidak diberikan kesabaran. Tetapi kita memohon semoga kita dan seluruh alumni dan seluruh orang-orang yang beriman selalu diberikan oleh Allah ilmu sebagai petunjuk, diberikan keikhlasan, dan kita memohon supaya kita diberikan kesabaran di dalam kehidupan kita. Dan itulah harapan kita kepadanya dalam setiap urusan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya bukan nikmatnya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang. Karena kurikulumnya orang yang beriman itu cuma 2, sabar tanpa tapi, syukur tanpa tapi. Kita tentunya dalam kehidupan silih berganti. Terkadang kita mendapatkan musim kemarau, terkadang kita mendapatkan musim hujan. Dan tidak ada bahasa untuk menghadapi musim kemarau dan musim hujan kecuali adalah 2. Kesabaran kita dan kesyukuran kita di dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita bersyukur. Dan ingat, syukur itu, kata Imam Ibnu Qayyim, kuncinya telah kepada ridho. Ridho itu kunci, syukur itu adalah pembukanya. Kalau kita pada kehidupan tidak ridho, pada perjalanan takdir yang kita temukan, dan pada takdir yang Allah tentukan pada kehidupan kita, orang yang tidak punya kunci ridho tidak akan pernah bisa membuka pintu kesyukuran di dalam hidupnya. Takdir Allah tidak pernah salah, takdir Allah tidak pernah hilang. Jangan pernah antum membayangkan, kenapa dia alumninya, saya lebih senior daripada dia, kok dia lebih beruntung secara finansial daripada saya. Kenapa dia rankingnya lebih rendah daripada saya, kenapa kok sekarang dia punya kedudukan ini dan itu. Ketidakridhoan itu menjadikan kita tidak akan pandai bersyukur. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang lain, yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan. Yang salah itu ketika hati kita tidak ridho kepada apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Saya pernah punya pengalaman, Ustadz dan Ustadzah semuanya. Anak saya ini ada banyak, anak saya ada 8. Saya pernah kumpulkan anak-anak saya. Lalu saya mendapatkan rezeki lebih pada bulan itu. Biasanya saya membelikan hadiah itu tanggal 30. Harusnya besok jadwal saya membelikan mainan untuk anak-anak. Karena saya dapat rezeki lebih, saya kumpulkan anak-anak saya. Lalu saya tanya satu persatu, mau mainan apa? Satu persatu menyebutkan nama mainan. Ada salah satu anak saya, dia berkata kepada saya, terserah Abi, seridhonya aja. Ketika saya mendapatkan kata-kata itu, saya langsung mager. Langsung saya mengujinya dan mengetesnya. Kalau terserah Abi, tidak usah beli mainan. Ya udah, tidak apa-apa kalau memang itu yang ada. Sudah, langsung dia sambil lari kayak anak. Saya pada saat itu langsung cintanya saya kepada anak itu langsung menebar. Dan keinginan saya pada saat itu bukan hanya membelikan 1 mainan, bahkan kalau bisa 10 mainan. Karena terkesan dengan caranya merespon apa yang saya sampaikan kepada dia. Saya lalu berpikir, begitulah analogi sederhana kita dengan Allah. Kalau kita ridho, maka semakin besar Allah itu akan memberikan apa yang sebenarnya kita hajatkan dan kita butuhkan. Tapi semakin kita tidak ridho, semakin Allah akan berpaling dari kita ketika seorang makhluk tidak ridho kepada keputusan yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Yang salah bukan takdirnya. Tidak perlu antum membandingkan fulan dengan fulan, karena biasanya kalau acara alumni kayak gini tidak perlu kita membandingkan. Motor dia apa, mobil dia apa, rumahnya tinggal di mana, tidak. Sesungguhnya setiap orang membawa keutamaan masing-masing di sisi Allah yang tidak perlu kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Supaya kita tidak memiliki penyakit hati di balik setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Inilah yang menjadikan kita ridho. Kalau ridho sudah kita dapatkan, membuka pintu kesyukuran, membuka pintu kebaikan dalam segala kehidupan kita ketika kita memiliki ridho. Dan sesungguhnya kalau kita sudah ridho, kita paling tenang di dalam kehidupan kita. Kita tidak frustasi, kita tidak depresi di dalam kehidupan. Kenapa? Sudah ridho. Dan tidak ada yang bisa membuat kita mendapatkan frustasi, tidak pula di antara kita bisa mendapatkan frustasi dan depresi ketika kita sudah memiliki keridhaan. Makanya istirahatkan hati kita, istirahatkan jiwa kita dari segala pengaturan takdir yang itu bukan hak kita, tetapi itu haknya Allah, supaya kita mudah menjalani kehidupan dan kita ringan di dalam memaknai kehidupan kita dan sisa kehidupan kita menuju kepada kematian. Maka marilah kita mencontoh anak-anak kita. Kata Imam Syatibi. Imam Syatibi rahimahullah ta'ala pernah berkata, ada 5 sifatnya anak-anak, yang apabila 5 sifat anak-anak ini dimiliki sama orang dewasa, maka sesungguhnya orang dewasa itu akan berubah menjadi wali di antara wali-walinya Allah. Salah satu di antara sifat anak kecil itu apa? Anak kecil itu dia tidak pernah ragu dengan pembagian rezeki dan takdir yang Allah berikan kepadanya. Dan dia tidak pernah intervensi apa yang dilakukan orang tuanya di dalam kehidupan. Makanya anak-anak itu gampang bahagia, gampang senang. Kenapa? Dia tidak memikirkan apa yang sedang dipikirkan oleh bapak dan ibu. Dia tahu kalau habis tidur dia bisa minum, kalau lapar dia bisa makan. Makanya dia tenang. Pernah nggak antum mendapati anak 5 tahun gitu, di bawah 5 tahun di pojok kamar gelap-gelapan? Lalu kita tanya, kenapa di sini? Dia mikirin utang Nabi. Ya, mungkin anaknya Ustaz Anwar ya, karena bebannya banyak. Tapi insya Allah anak kita tidak ada yang kayak gitu. Kenapa? Anak kita tetap enjoy, bapaknya itu lagi masalah berat, utangnya banyak, karena dia tahu bapaknya bisa menyelesaikan masalah itu, dan dia tahu bapaknya akan mencukupi kebutuhan. Itulah yang menjadikan kita paham. Istirahatkan hati kita, istirahatkan jiwa kita, supaya kita pada sisa kehidupan ini memiliki keridhaan, karena orang yang ridho pada dasarnya matinya adalah husnul khatimah, walaupun matinya di atas tempat itu. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan selalu ridho dalam setiap keputusan takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Amin. Saya ini sebenarnya tidak menduga kalau saya pada kesempatan hari ini disuruh misi, karena saya tahunya yang misi itu Ustaz Mustaqim atau Ustaz Muslim. Saya mengiranya saya mengiranya hanya memberikan testimoni, Ustaz, gimana dulu dari syahadat. Kalau itu saya akan ungkapkan semua unek-unek saya. Boleh. Tidak usah tahu antum junior, saya senior, kedua saya. Baru kali ini saya dipanggil santri senior. Saya generasi tabiin. Antum generasi apa? Generasi kolak ya. Gak main. Kita generasi salaf ya. Kita generasi tabiin. Generasi yang masih terjaga dari fitnah. Belum ada pondok putri pada saat itu. Antum bisa bayangkan betapa bersihnya hati dan pikiran kami ketika belajar. Kecuali yang punya si pedas dan si maskot tadi. Yang lainnya baik-baik aja. Maka sesungguhnya saya tadi baru membaca, ternyata saya menyampaikan tema, yaitu membangun kekuatan umat dengan memperkuat ukhuwah Islam. Ini materinya berat. Sebenarnya yang harus menyampaikan itu Ustaz Mustaqim, tapi tidak apa-apa karena beliau melimpahkan tugas ini kepada kami. Saya mencoba untuk menyampaikan. Kalaupun nanti ada kekurangan, maka sesungguhnya kekurangan itu datang dari kami semata. Mari kita bicara tentang masalah ukhuwah dulu, supaya seluruh alumni itu narasinya bukan narasi hadamah, tapi narasinya adalah narasi banna'ah ke depannya, ya Ustaz Kostian. Karena sesungguhnya kita harus memiliki narasinya adalah narasi banna'ah, yaitu narasi membangun dan berkontribusi, bukan lagi narasinya hadamah, yaitu adalah menghancurkan. Dan itu menjadi satu hal yang kita inginkan ke depannya, supaya kita berkontribusi. Karena apa? Jangan hanya sekedar mencela kegelapan. Kalau hanya mencela kegelapan, setiap orang bisa mencela kegelapan. Tapi yang paling penting adalah berapa pelita yang bisa kita bawa untuk menyinari kegelapan. Kalau hanya mencela, semua orang bisa mencela. Kalau hanya untuk
hanya untuk menyesatkan. Setiap orang bisa melakukan itu, tetapi yang paling penting adalah bukan apa yang kita sesatkan, tetapi yang paling penting adalah apa yang kita kontribusikan supaya bisa membawa pelita pada gelapnya zaman yang hari ini kita berada di antara zaman tersebut. Semoga itu yang menjadi salah satu perubahan besar nanti ke depan. Sekarang mari kita bicara sebentar. Tentunya kita paham sekali bahwasanya dalam kehidupan sunnah dan kehidupan iman, salah satu di antara hal besar dan fundamental pada kehidupan iman kita dan sunnah kita harus paham, sunnah itu bukan hanya sekedar urusan fikih. Dan itu merupakan sebuah ironi kalau hanya memperkenalkan sunnah itu hanya urusan fikih. Tapi kalau kita telisik di dalam kitab turas para ulama salafil ummah, kita mendapatkan dan kita menjumpai bahwasanya sunnah itu bukan hanya urusan fikih, tapi sunnah itu merupakan bagian dari pengajaran total yang disampaikan oleh Nabi yang berkaitan pada seluruh lini kehidupan kita. Dan salah satu lininya adalah bagaimana sunnah itu menjadikan setiap orang yang beritibar kepada Nabi itu memiliki sebuah semangat persaudaraan. Ini termasuk di antara hal yang besar. Kata wala itu disebutkan sebelum kata barok, karena sebenarnya simple. Kita tidak boleh langsung barok tanpa kita mengevaluasi seberapa besar kita memberikan kecintaan dulu. Karena sesungguhnya wala itu lahir dari sebuah kecintaan dan loyalitas, jadi usaha dan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Baru setelah itu ketika kita mendapati namanya barok. Jangan dibalik, barok dulu baru wala, itu salah. Karena pada dasarnya memang culture-nya sunnah itu adalah bagaimana mempersaudarakan di antara kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, beliau itu menyampaikan kepada kita bahwasanya satu persatu di antara syariat yang ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita itu sifatnya adalah bagaimana membangun persaudaraan. Makanya kalau ada orang berkomitmen pada sunnah, karena sunnah itu merupakan konsekuensi dari iman kita kepada Nabi, harus mengikuti sunnah, maka sunnah itu nampak betul pada kehidupan kita bagaimana kita memiliki semangat persaudaraan kepada sesama muslimin yang disebut sebagai ahlul kiblah, selama mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kekufuran secara nyata, dan yang melakukan tindakan pengkafiran bukan kita tetapi para ulama-ulama yang mengkafir. Makanya kita jumpai dan kita dapatkan bahwasanya dalam sunnah itu senantiasa mempersaudarakan di antara kita. Makanya kalau kita melihat satu persatu bangunan sunnah itu bagaimana menjalin hubungan hati dengan hati itu menjadi baik. Kita diperintahkan sholat. Lalu ketika kita sholat diperintahkan untuk menempelkan bahu kita dengan bahu orang yang ada di samping kita. Halu benal manakib wasudul qalam. Tempelkan itu bahumu, tempelkan kakimu. Itu bukan semata-mata ilahnya supaya celahnya tidak dimasuki setan. Bukan itu saja, itu ilahnya. Tapi bukan satu-satunya ilah. Tapi salah satu di antara ilah yang banyak. Kenapa kita disuruh rapat di dalam kita sholat itu salah satunya apa? Supaya kita melatih hati kita untuk saling bersama dan saling berdekatan. Supaya ketika kita di luar sholat itu mencari persaudaraan sebagaimana ketika kita di dalam sholat mencari saudara kita di dalam sholat kita. Itu salah satu di antara ilahnya. Makanya jangan sampai di antara kita ketika sholat rajin nyari kaki, tetapi ketika di luar sholat maka kita membuang muka kita kepada orang yang tidak sepaham dengan kita. Dan saya ingatkan, orang yang biasanya nyarimu, orang yang biasanya buang muka, ketemunya dengan orang yang nyari muka. Itu pas, yang satu buang, yang satu nyari. Karena disitulah kita mendapati Rasulullah mengatakan wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Maka sesungguhnya sampai Nabi mengatakan jangan berselisih, karena berselisihnya sholat kalian itu menyebabkan berselisihnya hati kalian di luar sholat. Jadi kita membayangkan urusan sholat saja dalam satu harinya 5 kali kita melaksanakan secara berjamaah, itu bukan hanya masalah fikih sholatnya. Tapi ternyata Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa mampu untuk melatih hati kita bersama, supaya kita di luar sholat pun mencari hati sebagaimana di dalam sholat kita mencari kaki ketika merapatkan sholat kita. Itu saja Ustaz. Udah, masih banyak. Makanya kenapa di dalam Islam itu ada sebuah hadis yang sangat terkenal dalam riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kenapa ada sebuah hadis supaya kita itu ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik kita untuk diam.
Karena supaya omongan kita tidak menyakiti orang lain. Karena termasuk di antara perkara yang tidak bisa menjadikan kita bersama itu ketika lisan kita sudah menyakiti orang lain. Bahkan penisbatan nama kita sebenarnya itu pun kalau kita renungkan bahwasanya Allah menamakan kita dengan muslim itu sebenarnya sederhana. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu mendatangkan keselamatan bagi muslim yang lainnya dengan tangannya dan dengan mulutnya. Dan itulah penisbatan nama kita. Sampai penisbatan nama kita itu simple, supaya kita tidak membuat permusuhan di antara orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Makanya Nabi sampai begitu luar biasanya hati beliau penuh dengan rahmat, sampai Abdullah bin Ubay sekalipun, bahkan beliau sudah kita paham di dalam tarikh, sejelas tarikh, bahwasanya tarikh itu telah mengabadikan nama Abdullah bin Ubay, salah satu orang munafik. Tapi perhatikan perkataan Nabi kepada Abdullah bin Ubay ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia, mati. Maka Nabi Muhammad tetap memintakan ampunan dan istighfar kepada Abdullah bin Ubay, walaupun istighfarnya Nabi itu Nabi tahu tidak akan bisa bermanfaat bagi Abdullah bin Ubay. Makanya Nabi sampai mengatakan, ini khudiyatuh, saya dikasih pilihan. Walaupun ketika saya dikasih pilihan, saya tetap akan memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay 70 kali. Bahkan kalaupun Abdullah bin Ubay bisa diampuni dengan 100 kali saya memintakan istighfar, saya akan menambah istighfar itu supaya istighfar ini bisa bermanfaat bagi Abdullah bin Ubay. Orang yang telah ditetapkan secara nas dan ittifaq oleh para ulama, confirm dan fix dia adalah tokoh munafik i'tiqad. Tapi ternyata Rasulullah sebesar itu rahmatnya kepada seseorang yang secara domirnya itu adalah seorang muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bangunan Islam itu adalah bangunan yang membangun sebuah narasi untuk senantiasa kita itu bersaudara. Makanya kita jumpai dan kita dapatkan sampai urusan dapur kita pun tidak boleh menyakiti dapur dan tetangga kita. Makanya kalau kita masak, kita mendapatkan bahwasanya kalau kita diperintah, kalau kita sedang masak daging, kita diperintahkan untuk memperbanyak kuahnya. Supaya apa? Kita diperintahkan dalam sunnah untuk memperbanyak kuahnya, supaya kita bisa berbagi sama tetangga kita, dan tetangga kita tidak tersakiti baunya dengan hidungnya ketika mencium bau masakan istri kita, tapi tidak merasakan apa yang dimasak sama istri kita. Anda bisa bayangkan kan? Sampai sedikit itu urusan dapur itu membicarakan bagaimana kita tetap mendatangkan keselamatan muslim dengan muslim. Sampai urusan bau pun jangan nyakiti tetangga. Makanya kalau antum masak daging, perbanyak kuahnya. Lalu berikan kuahnya kepada tetangga. Saya khawatir, Ustaz. Kadang-kadang sebagian dari alumni itu tuh diri. Jadi harus detail. Jadi kalau antum masak daging atau masak mie, kasihlah sama tetangganya separuh dari apa yang kita masak. Ketika saya membaca hadis itu, yang terpikirkan oleh saya adalah betapa luar biasanya Islam. Dan betapa dahsyatnya dan istimewanya sunnah. Sampai urusan ketika kita dapur pun diatur pengaturannya di dalam sunnah supaya dapur kita tidak menyakiti dapur orang lain dan supaya kita bisa berbagi kepada saudara kita. Ini pun masih belum selesai sampai kita menjumpai ketika kita datang, kita bertamu, lalu kita datang 2 orang, lalu kita datang kepada sahibul bait, cara kita mengambil makanan pun diatur di dalam sunnah. Makanya di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah Abdul Fatih Said Nada, beliau menyampaikan dalam sunnah, kita ini kalau bertamu nggak boleh ngambil makanan itu langsung 2, apalagi yang dihidangkan cuma 3. Misalnya saya datang sama Ustadz Kosdi, lalu Ustadz Kosdi langsung ngambil gorengannya 2, nggak boleh. Saya akan mikir, ya Allah Ustadz, saya anggap ini Ustadz senior malah tamunya diambil 2. Tidak satu. Sampai urusan ketika kita ngambil makanan, ketika kita menjadi sahibul bait pun dengan sebuah semangat. Apa spiritnya? Apa message-nya? Semangatnya jangan nyakitin itu walaupun temanmu. Makanya kenapa kita tidak boleh kalau bertiga berbisik-bisik. Ketika nanti saya sama Ustadz Fatur Rahim, saya berbisik-bisik sama Ustadz beliau dan meninggalkan Ustadz Kosdi. Kenapa? Supaya Ustadz Kosdi itu hatinya tidak sempit. Gara-gara melihat antara saya dengan Ustadz Fatur Rahim berbisik-bisik. Mungkin Ustadz Kosdi mikir, ini mikirin saya, sudah poligami atau belum? Belum. Karena sudah ada Ustadz senior yang berpoligami, Ustadz. Berarti
Bentar lagi kalau Ustaz senior berarti bentar lagi santri senior. Maka sesungguhnya di situ pun kita menjumpai bahwasanya semangatnya adalah bagaimana kita tetap bersaudara. Makanya sampai kenapa kita kalau mengetok pintu bertamu, kita itu diperintahkan di dalam kita bertamu kalau kita pelajari dan tatbik kepada syariatnya, bertamu itu tidak boleh berdiri langsung di depan pintu, tapi agak serong ke kanan sedikit. Kenapa kita harus serong ke kanan atau ke kiri? Di dalam kita masuk adab itu disampaikan supaya ketika sahibul bait membuka pintu, maka kita tidak langsung melihat kepada dalam rumahnya. Karena sebagian rumah itu aurat yang tidak nyaman untuk dilihat sama orang lain. Saya itu menempatkan rumah saya itu aurat. Makanya saya tidak terlalu suka kalau ada orang tuh ngeliatin rumah saya. Makanya kalau kita bertamu pun diatur bagaimana ketika kita bertamu, jangan sampai ketika kita bertamu itu kita jangan sampai menyakiti sahibul bait. Makanya sampai kita nanti kalau misalkan ngetuk 3 kali dan tidak dibukakan sudah. Malah kadang-kadang melihatin ke jendelanya, mana ini. Maka sesungguhnya hal semacam itu kalau kita perhatikan satu persatu, selesai kok. Intinya adalah bagaimana membangun persaudaraan di dalam kehidupan agama kita. Supaya kita bisa mendatangkan keselamatan kalau kita mendapatkan kecintaan. Kontribusi kita untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita punya narasi benar, saling membangun, itu akan terbentuk. Dan tidak lagi ketika kita memiliki narasi hadamah yang sifatnya menghancurkan. Makanya akhirnya kita dapatkan, kenapa kita kalau menuduh orang berzina, itu harus 4 orang saksi. Padahal kalau kita menetapkan pertama kali bulan Ramadan dan pertama kali di bulan Syawal, bulan Ramadan kalau di dalam kitab Hidayatul Mustahid, disampaikan di dalam beberapa madzhab, kalau menetapkan awal Ramadan cukup dengan 1 saksi, kalau menetapkan awal Idul Fitri cukup dengan 2 orang saksi. Jadi kalau ada orang 1 saksi melihat saya telah melihat hilal, cukup besok kita puasa. Kalau ada 2 orang melihat hilal, cukup besok kita mulai Idul Fitri. Pertanyaan kita, tapi kenapa ketika kita melihat ada orang berzina, tidak butuh 1, tidak butuh 2, tapi butuhnya 4. Yang mana kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang mendatangkan cuma 1 orang, 1 orang itulah yang akan ditakzir dan mendapatkan hukuman. Adalah tuh bisa bayangkan mendatangkan 4 orang saksi melihatin pelaku zina itu apa mudah? Susah. Bro, sampai mana? Cepet ini. Yang ketawa-ketawa ini semoga diampuni dosa dosanya. Cepet. Yang 2 datang, yang 2 lagi apaan sih? Ada orang zina, nggak mau jijik melihatnya. Padahal mendapatkan orang saksi, 4 orang saksi untuk melihat perbuatan zina itu berat. Makanya sampai para ulama itu memberikan istihad di dalam fatwa. Al-kamera la yahullu mahal al-kamera la yahullu mahalan nadhar. Sampai ketika ada kamera sekalipun hari ini ditetapkan kamera itu tidak bisa menetapkan bahwasanya orang itu berzina. Kenapa kok sampai 4? Kenapa Ramadan cuma butuh 1 saksi? Kenapa ketika kita Idul Fitri itu butuh 2 saksi? Tapi kenapa menetapkan kehormatan orang bahwasanya dia berzina butuh 4 orang saksi? Karena Islam ingin menyampaikan kepada kita, sunnah ajarin kepada kita, bahwasanya urusan besar Islam itu salah satunya mendatangkan keselamatan. Dan kalaupun kita mengeluarkan seseorang dari kehormatannya, rumitnya luar biasa. Makanya sampai kita mendapati perkataan dari Imam Ahmad, ikhrajun nas anis sunnah syadidun. Sesungguhnya mengeluarkan seseorang di dalam sunnah itu perkara yang berat, tidak gampang. Apalagi mengeluarkan orang dari agama Allah. Makanya kaedahnya itu sederhana. Memasukkan orang itu gampang, mengeluarkan orang itu susahnya luar biasa. Makanya kadang-kadang ada orang yang sudah melakukan tindakan, yang nampak tindakan itu kekufuran, tapi bisa jadi dia punya udzur, yang udzur itu dimaafkan sama Allah. Yang kita sebagai makhluk, kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Allah, kalau Allah sudah menentukan. Makanya antum pernah membaca para ustadz, ada sebuah hadis riwayat Muslim, ada seseorang pelaku kemaksiatan, dia sadar kalau dia banyak kemaksiatannya. Lalu ketika dia melakukan banyak kemaksiatan, dia tahu bahwasanya dia akan berakhir dengan azab. Lalu dia kumpulkan keluarganya, dia ngomong sama anggota keluarganya. Wow, so di ahlihi, dia kemudian berwasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati, tolong saya dibakar. Lalu abunya dibawa ke tengah lautan. Kalau sudah di tengah lautan, sebarkan abunya. Dan tidaklah dia melakukan itu karena dia takut akan dikumpulkan oleh Allah.
Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim itu sekejap disatukan oleh Allah. Ketika disatukan oleh Allah, Allah lalu bertanya kepadanya. Allah menegaskan pengadilan kepadanya di dalam hisabnya. Apakah kamu orang yang memberikan wasiat supaya kamu tidak dibakar? Iya. Kenapa kamu berwasiat semacam itu? Karena aku merasa bahwasanya kau tidak mampu mengumpulkan aku lagi. Berarti dia melakukan tindakan meragukan salah satu sifatnya Allah, dan itu tindakan besar itu. Kufur kepada salah satu sifatnya Allah itu perkara besar yang bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Allah. Tapi ketika Allah itu bertanya, kenapa kamu melakukan semacam itu? Kenapa kamu memberikan wasiat kepada keluargamu supaya kamu itu tidak dibakar, lalu disebarkan abunya di tengah lautan? Lalu ditanya oleh Allah, lima kenapa kamu melakukan itu? Jawaban dari hamba itu adalah karena saya takut sama adabmu. Allah mengampuni dosanya dengan itulah namanya ridhol malik. Kalau ada pembahasan fikih antum membaca di dalam Kifayatul Akhyar, ada yang namanya ridhol malik. Ridhol malik itu ya tergantung yang punya. Misal, dulu kami punya kantin, dulu di Darussaada ada kantin. Ketika kantin itu ada beberapa pengurus yang jadi sahabat kita. Kalau jadi sahabat kita, kadang-kadang kita ngambil, lalu kita tidak bayar, langsung bayarnya nanti. Maka sesungguhnya ketika orang lain melihat, orang lain mengatakan, wih kamu mencuri ya, belum terjadi ijab kabul, kamu sudah mengambil plastiknya. Lalu yang ngambil itu berkata, lalu pemilik kantin itu berkata, tidak apa-apa, saya kenal dia sahabat saya. Nanti totalannya akhir bulan kalau besoknya datang. Dulu pernah tahu wesel? Kalau nggak tahu, Anda angkatan sudah, kami angkatan 90. Nanti dibayar. Itu namanya ridhol malik. Kenapa yang punya itu tidak mengatakan dia pencuri? Karena ridhonya dia itu terserah dia. Sama, kita sebagai makhluk itu ridhonya kepada Allah, dan Allah yang menentukan. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati dan menjumpai semangat kita di dalam kita beriman itu bukan semangat mengeluarkan orang. Tapi semangat kita di dalam kehidupan kita ketika mengikuti sunnah itu adalah bagaimana kita membangun persaudaraan supaya dalam persaudaraan itu maka kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah. Makanya maaf, setiap amal kalau sifatnya itu mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin itu selalu pahalanya besar. Kita pernah melihat ada seorang laki-laki Ansor yang beliau itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sampai Nabi memberikan testimoni ketika Nabi sedang kumpul bersama dengan para sahabatnya. Nabi mengatakan, ya telah fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan datang. Diucapkan Nabi 3 kali, diucapkan oleh Nabi 3 hari berturut-turut dengan redaksi yang sama. Ya telah fikum rajulun min ahlil jannah. Ketika setelah 3 hari itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, putra Amr bin As. Yang beliau itu penasaran, amalan orang ini apa? Kok sampai Nabi mengabarkan sebagai penduduk surga 3 kali berturut-turut? Diikuti, lalu bermalam di rumahnya selama 3 hari dan didapatkan jawabannya itu apa? Ternyata sahabat itu bersih hatinya ketika memandang urusan saudaranya. Makanya akhirnya amalan yang besar itu bukan amalan yang sifatnya adalah ego, tapi amalan yang besar itu justru ketika kita memberikan manfaat. Makanya kita menjumpai pula bagaimana Nabi mengatakan, kamu membantu urusan saudaramu, itu lebih baik daripada kamu iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Kenapa Nabi mengatakan bahwasanya membantu urusan saudara kita selama 1 hari, itu lebih baik daripada urusan iktikaf selama 1 bulan? Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjawab, karena kalau kamu iktikaf, itu manfaatnya hanya untuk dirimu. Tapi ketika kamu maka Syekh Utsaimin itu mengatakan, kenapa orang yang membantu urusan saudaranya selama 1 hari itu lebih utama daripada orang yang iktikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Karena amal yang naf'uhu ya'udu ilal ghayr. Karena amal yang manfaatnya kembali ke orang lainnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang manfaatnya kembali kepada urusan diri sendiri. Makanya maaf, iktikaf itu urusan diri kita. Tapi ketika membantu saudara kita, sesama muslim, membantu sesama manusia, terkadang pahalanya lebih besar daripada mereka yang melakukan ibadah secara personal.
Jadi disitulah kita akhirnya memahami, inilah pentingnya bagi kita untuk memiliki sebuah tasawur yang harus kita luruskan kembali kalau memang ada yang pernah bahwasanya di dalam kehidupan kita, di dalam sunnah itu bukan mencari permusuhan, tetapi dalam kehidupan sunnah, di dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada yang kita dapatkan dari culture-nya sunnah kecuali satu, sunnah itu mempersaudarakan antara kita sesama muslim, dan narasinya itu narasi berkontribusi dan bukan narasi. Sekarang pertanyaannya, membicarakan tentang narasi yang sifatnya adalah ukhuwah itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi kalau kita membicarakan tentang ukhuwah itu ternyata tidak mudah. Kenapa membicarakan ukhuwah itu hari ini tidak gampang, Ustaz? Dan kita tentunya paham ya, kalau sekarang majelis ilmu itu orang pintar itu di mana-mana. Maaf ya, tahun 80-an mencari LC dan MA ataupun MPD susah. Hari ini kita dapatkan di mana-mana. Majelis taklim itu juga tumbuh di mana-mana. Bahkan terkadang kita mendapati majelis taklim itu sudah sebagaimana jamur di musim hujan, sebagaimana penjual gorengan di pinggir jalan. Di mana-mana ada. Tapi ironisnya ketika semakin banyak orang pintar, semakin di dalam semangat ukhuwahnya dan di dalam semangat kita kebersamaan, itu semakin sulit, dan ternyata yang ada di lapangan itu narasinya itu narasi perpecahan terus, dan narasi pertikaian. Muslim dengan muslim, yang satu ngucapin Allahu Akbar, yang satu ngucapin Allahu Akbar. Dan itu kita dapatkan, ini menjadi sebuah fenomena yang kita jumpai, bahkan itulah yang mendominasi di sosial media. Antara satu ustadz dengan ustadz yang lain hanya karena masalah fikih lalu menjadi berbenturan. Sampai kita jumpai yang hari ini sedang viral adalah masalah nasab. Bagaimana masalah nasab itu betul-betul membuat demarkasi yang luar biasa. Padahal kita sepakat ya, yang paling penting bukan nasabnya, tetapi nasib kita di hadapan Allah. Nah, sekarang terus pertanyaan kita, kenapa akhirnya membicarakan ukhuwah itu menjadi susah? Dan kita bagaimana bisa membangun umat? Kalau kita sebagai muslim, narasinya itu sudah narasi bukan kebersamaan. Lalu kita terus mengaminkan pertikaian dan pertikaian setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka sesungguhnya akhirnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita selesaikan, itu tidak bisa kita selesaikan. Karena apa? Setiap muslim terseret kepada narasi perpecahan, terseret kepada narasi pertikaian, terseret kepada narasi permusuhan. Dan itu menjadi sebuah ironi yang bertambah berat dalam kehidupan. Makanya setidaknya, kata para ulama, ada 3 yang menjadikan narasi ukhuwah itu ternyata beratnya luar biasa. Apa 3 hal, 3 poin yang menjadikan narasi pertikaian itu, atau narasi persamaan dan kebersamaan itu menjadi susah dan menjadi sangat sulit untuk kita realisasikan dalam kehidupan. Yang pertama, kata para ulama, yang pertama, karena sesungguhnya ketika muslim saling bertikai, lalu setiap muslim itu saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, tidak ada yang memiliki agenda dan mengambil manfaat paling besar dengan pertikaian muslim dengan muslim, kecuali adalah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah. Ketika mereka ingin mengambil keuntungan dari setiap pertikaian dan permusuhan yang terjadi secara rata di antara manusia. Makanya maaf ya, saya sampaikan sebuah fakta. Dulu di akhir abad yang pertama Hijriah atau di awal abad yang kedua, ada sebuah kejadian bagaimana Romawi Timur itu sudah mau futuh. Saat itu sudah mau futuh, tetapi qadarullah terjadi fitnah antara Abdul Malik Marwan dengan Abdullah bin Zubair. Lalu mereka bertikai dan mereka berperang. Pertikaian ini membawa angin segar kepada teritorial wilayah Romawi Timur. Akhirnya para komandan-komandan Romawi Timur itu datang kepada kaisar mereka di Romawi Timur, namanya Yulisianus Ats-Tsani, Yulisianus yang kedua. Ketika mereka datang, para komandan-komandan distrik militernya ini datang kepada sang kaisar Romawi Timur yang kedua, maka mereka mengatakan, wahai kaisar kami, saatnya membalas dendam
atas apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka menyerang kita dan menjatuhkan satu persatu distrik yang telah kita kuasai. Pada saat itu Julius yang kedua mengatakan kepada komandan-komandan militer, jangan disasar, biarkan mereka bertikai dan mereka bermusuhan. Karena komandan militer itu tidak disiplin. Kenapa? Kaisar mereka tidak mau mengadakan serangan balik. Karena ini momen yang tepat untuk mengadakan serangan balik. Lalu sang kaisar itu menangkap gelagat kegelisahan para komandan militer. Lalu sang kaisar mengatakan kepada anak buahnya mereka, kalian datang kembali besok. Saya akan sampaikan jawabannya itu apa. Akhirnya para komandan militer pulang. Hari keesokannya ketika datang, sang kaisar itu duduk di atas permadaninya, di atas tempatnya. Di depannya ada kandang, ada anjing di dalam kandang. Lalu sang kaisar Julius yang kedua ini mengadu dua anjing tersebut. Dua anjing itu diadu anjingnya. Ketika anjing itu saling beradu, saling mencekam, dan hampir-hampir di antara keduanya roboh. Saking kuatnya serangan di antara dua anjing. Ketika anjing itu sudah mulai berdarah, Julius yang kedua Aslani ini mengatakan kepada pengawalnya, sekarang masukkan itu serigala ke dalam kandang. Dimasukkan anjing dua yang asalnya beradu. Lalu ketika melihat serigala masuk, pandangan mereka langsung mengarah kepada serigala dan langsung diseranglah itu serigala. Dan dalam waktu sekejap, satu serigala kalah dengan terkaman dua anjing yang asalnya mereka itu bermusuhan ketika sengaja untuk diadu. Serigalanya langsung mati. Langsung apa yang dikatakan oleh Julius Caesar? Hakada misal. Inilah yang akan terjadi ke kita kalau kita menggabung. Tinggalkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan ketika mereka berhenti. Dan biarkan kita untuk menikmati apa yang terjadi pada pertikaian dari manusia. Dan jawaban itu melegakan hati para komandan distrik militer di Romawi. Apa yang kita dapatkan di sini? Yang kita jumpai apa? Yang kita jumpai, kalau akhirnya kita dalam kehidupan umat ini, saya, antum, dan seluruh perasaan, kita tidak memiliki sebuah narasi untuk membangun kebersamaan dengan seluruh komponen dan seluruh komponen yang ada di sekitar kita. Maka bisa jadi yang akan paling mudah itu adalah dijadikan antara kita dengan sebagian muslim itu adalah kita bertikai dan bermusuh. Dan siapa yang paling mengambil keuntungan adalah orang yang memiliki rencana jahat untuk negeri kita dan umat kita di Indonesia. Sehingga akhirnya setiap mereka melihat pertikaian itu, maka mereka merasa tenang dengan pertikaian itu. Karena apa? Kita tidak sadar menjadi anjing yang sedang diadu domba. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita memahami bagaimana sikapnya seorang Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Masya Allah. Kita kalau memahami biografinya Imam Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Imam Ibnu Taimiyah itu adalah salah satu ulama yang konsisten di dalam membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya kepada kalangan Mu'tazilah dan juga kepada berbagai macam kelompok yang ada. Tapi salah satu di antara yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah juga menjelaskan akidah Ahlussunnah yang terkadang berseberangan atau bergesekan dengan akidah Asy'ariyah. Sehingga akhirnya Imam Ibnu Taimiyah itu dijebloskan ke penjara, itu ya karena hasutan ulama-ulama Asy'ariyah. Tapi perhatikan, seorang Ibnu Taimiyah walaupun beliau dijebloskan ke penjara oleh kalangan Asy'ariyah, salah satunya tokoh mereka itu namanya Ibnu Makhlud, sampai dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Masya Allah, Imam Ibnu Taimiyah itu tetap memiliki semangat untuk bersama dengan kalangan Asy'ariyah. Walaupun beliau tahu ada 1-2 titik perbedaan yang beliau dapatkan dengan kalangan Asy'ariyah. Makanya ada kata-kata luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga. Halaman ke-227. Antum nggak usah nanya bagian kanan atau kiri, saya nggak ngerti. Maka di dalam lembaran itu dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah,
Wal ma'lum annana bainal Hanabilah wal Asy'ariyah wasyatun wa munafarah wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan li qulubil muslimin. Semua orang itu tahu antara saya dengan kalangan Asy'ariyah bergesekan. Walaupun saya ada kalangan Asy'ariyah bergesekan, tetapi sesungguhnya saya adalah orang yang paling besar berkomitmen untuk bersama-sama dengan kalangan Asy'ariyah. Walaupun kami dalam beberapa ijtihad dan titik-titik masalah itu ada gesekan dengan mereka. Bahkan maaf, sampai Ibnu Taimiyah itu kalau bicara dengan kalangan Asy'ariyah, dia tidak menisbatkan nama beliau sebagai Ahlussunnah, tapi menisbatkan nama beliau itu sebagai bagian dari Hanabilah. Dan beliau tidak mengatakan Ahlussunnah. Kenapa? Seakan-akan beliau tetap mengatakan kepada kita bahwasanya Asy'ariyah tetap itu merupakan bagian dari Ahlussunnah. Kenapa Ibnu Taimiyah itu sampai berkomitmen, sampai beliau itu berkomitmen untuk tetap bergandengan tangan dengan kalangan Asy'ariyah? Padahal kita paham antara Hanabilah dengan kalangan Asy'ariyah itu gesekannya lumayan luar biasa. Karena beliau tahu, beliau hidup pada masa ketika Tartah itu mendominasi banyak wilayah. Dan banyak wilayah kaum muslimin dijatuhkan oleh Tartah. Dan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah adalah memaksimalkan kebersamaan antara muslim. Walaupun terkadang ada perbedaan ijtihad dan perbedaan tasawuf dan itu kita banyak. Makanya saya pernah ditanya sama seseorang, Ustaz, kenapa Ustaz kumpul sama fulan? Kenapa? Bukankah akidahnya begini? Loh, aku paham tentang akidah syariah. Lalu saya sampaikan bagaimana pandangannya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah saya katakan lebih berilmu daripada aku dan guru. Makanya akhirnya Masya Allah ketika Ibnu Makhluf meninggal dunia, padahal yang memfitnah Ibnu Taimiyah orang Asy'ariyah, maka Imam Ibnu Qayyim itu datang senang banget. Hai guru kami, Ibnu Makhluf meninggal dunia dengan wajah senang. Ibnu Taimiyah marah kepada Ibnu Makhluf dan mengatakan tidak boleh, haram hukumnya kamu memberitakan semacam itu. Lalu Ibnu Taimiyah langsung mendatangi Ibnu Makhluf dan bertaksiah kepada inilah hati rahmat kita hari ini. Kalau akhirnya kita masih berada pada sebuah narasi untuk tidak berukhuwah, tidak bersama, lalu menempatkan semua orang itu harus sama persis dengan kita, baru nanti kita bersaudara dengan mereka, banyak pekerjaan yang tidak akan terselesaikan. Judi online, sudahkah kita hadir untuk orang-orang yang terlibat judi online? Orang yang terlibat dengan masalah zina, orang yang terlibat dengan masalah game online, dengan seluruh masalahnya yang hari ini dihadapi umat. Bahkan kita mendapati satu persatu kasus-kasus yang viral itu membuat kita miris. Ada yang meninggal, ada yang dibunuh penjual gorengan, ada yang meninggal baru kemarin 7 pemuda ketika lompat di tengah sungai pada malam hari ketika mereka kabur dari tawuran. Itu kan masalah kita, itu masalah umat. Yang mana kita ini bagian dari umat. Yang mana kalau kita akhirnya senantiasa tidak untuk meluruskan kembali bahwasanya narasi yang kita miliki adalah narasi untuk membangun dan bagaimana kita menjalin kebersamaan di antara sesama kaum muslimin selama mereka itu dohirnya adalah kiblah, maka kapan kita akan selesai dengan pertikaian? Makanya maaf, saya pernah menyampaikan beberapa hari yang lalu, saya pernah punya kejadian sekitar 3 tahun yang lalu. Saya itu pernah jalan sama istri saya pernah habis tarawih Ustaz, jalan sama istri saya. Istri saya saat itu pengen makan mie goreng. Saya ajak, ayo kita makan di Pekayon. Pekayon itu tidak jauh dari rumah saya. Ada warung Indomie di pinggir jalan, di depan Polsek Banaga. Lagi makan di situ, tiba-tiba ada pengamen. Hampir 70% badannya penuh tato. Ngamen, tidak pakai gitar, tapi ngamennya itu pakai tangan. Saya lagi makan itu merasa penyenang gitu kan. Lalu saya panggil, Mas, sini Mas. Istri saya pertama kali menolak. Kasih dipanggil-panggil. Saya saat itu mau saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai seorang suami. Malam itu aja. Saya tanya itu. Siapa namanya Mas?
sebutkan namanya yang bagus sekali. Saya nggak bisa cerita namanya karena saya belum minta izin ke saya, makanya saya mengaburkan. Saya tanya, itu namanya bagus sekali. Nama dari orang tua. Perhatikan coba, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, bukan Pak, itu dari orang-orang yang ada di tetangga saya. Orang tuanya gimana Mas? Orang tua saya membuang di bawah jembatan. Saya tinggal di bawah jembatan. Ada jembatan di dekat dengan pekayun itu, disitulah dia dulunya diletakkan orang tuanya. Oleh apa? Oleh orang tuanya dibunuh. Lalu pada saat itu saya langsung ngomong, Muslim atau tidak Muslim? Muslim Pak, saya Muslim. Walaupun kajian saya lalu akhirnya ketika pada saat itu nanya, Muslim atau tidak Muslim Mas? Muslim Pak, saya Muslim. Yang iya. Saya lalu bertanya sama sholat maghrib tidak berkah, 5 rakaat. Ini Allah. Saya tanya lagi, Isya 6 rakaat. Saya nggak mau nanya sholat tarawih, saya nggak mau nanya sholat subuh. Saya khawatir, saya pingsan dengan lalu akhirnya saya ingin menyampaikan gimana ya cara menyampaikan nasihat kepada seorang yang penuh badannya takut. Saya mau tahu tak saya gimana ya cara ngomongnya, kan nggak mungkin saya kayak ngomong sama antum kayak gini. Ngomong tehnya di dalam hati. Karena pasti geblak dia. Coba kamu tak gimana ya cara ngomongnya? Khotibin nasa, dikadri ukurihim. Selalu berkata begini. Kalimatnya masih saya ingat. Mas saya mau nggak? Saya memancing dengan kalimat pertanyaan supaya nanti jawabannya ingin dong bahagia. Sholat. Arahnya begitu yang ada di pikiran saya. Tapi ketika saya mengajukan, ingin bahagia nggak Mas? Jawabannya apa? Nggak ingin bahagia. Nggak ingin bahagia Pak. Inginnya apa? Saya tuh ingin nanti beli kita. Supaya nanti kalau saya kita, saya tidak disepelekan orang. Saya dalam hati saya itu berkecamuk. Belikan kita. Bukan masalah harganya, hukumnya. Karena saya tahu fatwa dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan tidak memperbolehkan, tapi dalam pikiran saya, mungkin ya apa-apa kita berikan supaya nanti bisa menjadi jembatan komunikasi. Insya Allah. Lalu akhirnya saya ngomong, sudah makan dulu, belum makan dulu. Lalu ketika beliau sedang makan, saya mengatakan, Mas, besok tolong ya datang ke komplek perumahan saya. Saya ada di Kemang Pratama sini. Nanti datang ke masjid, cari namanya Umar ini. Insya Allah, mungkin saya akan bisa memberikan kitab. Beneran? Tapi datang ya ke masjid, masjidnya Baitur Rahman. Cari namanya Umar ini. Ulang lagi Mas, Umar. Nah, makanya selesai. Hari berikutnya, habis terawih, saya tanya kepada mabud masjid, ada nggak orang yang nyari saya badannya 70% setahun? Ada Ustaz. Saya hari berikutnya, hari yang ketiga, saya tanya juga. Sampai akhirnya, saya itu memikirkan, oh mungkin dihalangi oleh bagian security. Saya datang ke pos security. Ada nggak orang bertato yang kalian tahan, tidak kalian izinkan untuk masuk ke dalam komplek kita? Ada Ustaz. Shift kemarin siapa? Shift kemarin siapa? Saya tanya semua shiftnya Pak. Dan mereka mengatakan dengan sepakat jawaban tidak ada. Sampai kisah ini saya sampaikan 4 tahun atau 3 tahun. Ini tentu menjadi sebuah pengalaman bagi saya. Umatnya Nabi Muhammad hari ini itu Masya Allah. Ada yang berzina, yang tidak tahu kalau zina itu haram. Ada yang minjem pinjaman online riba, yang dia tidak mengerti itu adalah dosa besar. Nah kalau kita terus saja memikirkan dunia kecil kita, lalu terus kita itu menaikkan terus bagaimana narasi-narasi yang sifatnya adalah menyesatkan, sampai kapan umat Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat dari hati kita yang rahmat untuk mereka?
bisa jadi seluruh masalah yang dihadapi oleh umat hari ini, dan setiap masalahnya itu luar biasa, sampai akhirnya kita menjumpai banyak orang mati bunuh diri yang kita dapatkan hari ini. Maaf, bisa jadi bukan mereka yang salah 100%, tapi bisa jadi kita yang selama ini sibuk dengan dunia kita, lalu kita memikirkan apa yang ada di pikiran kita, lalu kita menikmati terus apa yang kita pahami, tetapi kita tidak pernah melihat bagaimana Islam itu bisa menjadi solusi bagi kehidupan umat di sekitar kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul apa alasan pertama terkadang ukhuwah itu tidak bisa dimaksimalkan, karena memang ada orang yang mengagendakan supaya kita bermusuhan. Makanya agenda permusuhan itu tidak akan bisa untuk dipatahkan kecuali ketika kita mengerti betul semangatnya sunnah itu bukan menjadikan kita saling berpisah. Semangatnya sunnah itu menjadikan kita tetap saling bersaudara. Makanya Muhajirin dan Ansor ketika mereka berjumpa dan telah dipersaudarakan oleh Nabi, satu persatu kemenangan diberikan oleh Nabi, diberikan oleh Allah. Tapi ketika Muhajirin belum bertemu dengan Ansor, dan Muhajirin belum teruji ketika mencintai Ansor, dan Ansor belum teruji ketika mencintai Muhajirin, Allah belum memberikan keberkahan pada setiap urusan mereka, sampai Allah perjumpakan Muhajirin dan Ansor, dan mereka melewati ujian untuk tetap bersama. Ketika mereka itu mengetahui bahwa sunnahnya Nabi itu mempersoalkan. Kita hari ini ikhwan, melihat orang itu bukan sebagai musuh, tapi melihat orang itu adalah objek dari dakwah. Bahkan kalau kita melihat supporter bola sekalipun, ataupun klub motor, ataupun yang lain, mereka itu bukan musuh, mereka itu adalah objek dakwah. Yang terkadang belum nyampainya kebenaran yang kita imani dan kita yakini, itu karena packaging kita dan cara kita itu belum menyentuh mereka. Sehingga kita tidak boleh gampang-gampang untuk menyalahkan. Kalau paling gampang itu nyalahin. Memang umat ini tidak paham, umat itu tidak ngerti, itu paling gampang. Tapi yang paling susah mengevaluasi. Jangan-jangan cara kita, metode kita, cara kita memiliki sikap kepada kiblat itu memang bermasalah. Sehingga akhirnya belum nyampainya kebenaran kepada banyak orang. Makanya maaf ya, iklan, ada satu kantor pariwara atau advertising, ketika mereka diberikan proyek untuk memberikan iklan, kalau iklannya itu gagal, maka yang dilakukan evaluasi oleh kantor iklan itu apa? Bukan nyalahin customer dan masyarakat, mereka pasti akan menyalahkan tim kreatif mereka. Kenapa kok iklan kita jeblok ketika tidak bisa menjangkau banyak orang? Makanya bisa jadi hari ini anak muda mereka sudah tidak mau dengar konten agama. Itu karena apa? Pertikaian dan permusuhan itu betul-betul luar biasa. Dan akhirnya menjadikan umat sebagian besar yang hari ini belum tersapa dengan iman, mereka itu mengasumsikan agama itu isinya adalah permusuhan sebagaimana orang-orang. Makanya ada penelitian, ada 2 konten yang Gen Z itu tidak mau untuk melihat. Dan selalu skip kalau itu ada di template mereka. Apa 2 ini? Pertama, konten politik. Jadi kalau Gen Z itu melihat konten politik itu skip. Yang kedua, konten agama itu selalu skip. Makanya kenapa stand up comedy itu hari ini menjadi laku keras? Karena mereka itu betul-betul sudah pusing memikirkan pertikaian, permusuhan, sampai akhirnya menempatkan urusan stand up comedy itu menjadi urusan yang sifatnya menghibur mereka. Jadi disitulah kita mendapatkan bahwasanya hari ini ukhuwah itu sulit untuk kita terapkan, karena pada dasarnya apa? Kita masih setia untuk menjadi anjing yang untuk diadu domba. Sehingga akhirnya satu persatu proyek-proyek yang harusnya kita bisa maksimalkan tidak bisa kita maksimalkan. Karena terlalu berkutatnya kita dalam setiap pertikaian dan permusuhan di antara muslim. Ingat ya, sekali lagi perkataan dari Imam Taimiyah, wal ma'lum annana bainal hanafilah wal asy'ariyah wa syatun wa munahara wa naqulu min a'dhamin nasi ta'rifan li qulubil muslimin. Itulah semangatnya seorang imam. Maka itulah yang pertama yang senantiasa kita harus pahami, bahwasanya PR yang dimiliki umat ini luar biasa dan tidak akan selesai ketika kita hanya senantiasa terkumpul di dalam diri kita dan kelompok kita dan tidak membuka diri untuk membuka hati kita bersama dengan banyak komponen untuk bisa memberikan kebaikan dan kontribusi untuk agama dan kontribusi untuk umat dan negeri yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama.
Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, kenapa pembicaraan tentang ukhuwah itu menjadi pembicaraan yang sangat sulit sekali? Yang kedua, kata para ulama, karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari sebuah fitnah. Dan fitnah ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Nabi menyampaikan kepada kita bahwasanya ada 3 fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal, yang disebut dengan 3 prakondisi sebelum munculnya fitnah Dajjal. Ada namanya fitnatul akhlas, ada namanya fitnatul safra, ada namanya fitnah Zuhaimah. Fitnatul safra itu adalah pertikaian dan permusuhan yang terjadi dan menimpa sebagian muslim dengan muslim, itu yang disebut dengan fitnatul safra, itu fitnatul akhlas. Yang kedua yang disebut dengan fitnatul safra, dengan kemudahan dan kemewahan dan bergelimangnya harta yang menimpa sebagian besar dari urusan kaum muslimin. Yang ketiga, fitnah Zuhaimah, yaitu kegelapan yang menyelimuti sampai sulitnya kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan barulah ketika fitnah itu muncul, barulah Dajjal itu akan muncul. Yang menarik adalah ketika kita menjumpai Dr. Al-Mubayyad itu mengatakan bahwasanya fitnah yang pertama kali disebutkan Nabi itu apa? Fitnah itu akhlas. Makanya pertikaian dan permusuhan itulah yang pertama kali menimpa kepada urusan kaum muslimin. Sebagaimana kita menjumpai pertama kali yang menjadi korbannya adalah Utsman, yang berlanjut kepada Ali bin Abi Thalib dan berlanjut sampai hari ini. Makanya maaf ya, bedakan antara musibah dengan fitnah. Musibah, kata Hasan al-Basri, pertama kali ketika datang itu besar, seiring dengan waktu musibah itu mengecil. Hari ketika kita mendapatkan telepon dari seseorang, Pak, ibunya wafat, itu gedenya luar biasa. Tapi seiring waktu, maka Allah akan meringankan musibah itu dengan kita fokus dengan perkara kehidupan kita dan angan-angan kita. Musibah itu datangnya gede, seiring waktu itu mengecil. Beda dengan fitnah. Fitnah itu datang pertama kali kecil, tetapi lama-lama membesar dan tidak pernah mengecil sampai puncaknya munculnya Dajjal. Makanya ketika kita memahami ada 3 fitnah, ada fitnah tu akhlas, ada fitnah tu sarra, ada fitnah tu haimah. Sikap yang paling benar itu bukan membenarkan, tapi bagaimana kita bisa keluar dari fitnah. Kalau kita tahu ada fitnah tu akhlas, maka sikap yang paling terbaik kenapa? Gimana kita keluar dari fitnah tu akhlas, supaya kita tidak menjadi bagian dari orang yang meneruskan kembali narasi pertikaian dan permusuhan di antara sesama muslim. Karena apa? Fitnah tu akhlas ini luar biasa dalam kehidupan. Dan biasanya fitnah tu akhlas itu disampaikan lagi oleh para ulama. Salah satunya itu apa? Fanatisme kepada kelompok dan fanatisme kepada golongan. Padahal berulang-ulang saya sering menyampaikan, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Ijtihad itu luas, yang sempit itu cara kita ketika menyikapi ijtihad. Makanya maaf ya, pembicaraan tentang masalah ukhuwah itu berat. Kenapa? Karena kita berada pada fitnah yang sudah diprediksi oleh Nabi. Sikap ideal seorang muslim ketika mendapati satu fitnah itu bukan membenarkan fitnah itu menimpa kepada kita, tapi bagaimana kita keluar dari fitnah. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan dalam sebuah doa, Allahumma inna na'udzubika minal fitnati ma dhahara minha wa ma baton. Ya Allah, kami berlindung dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak. Dan di antara fitnah yang kita harus padamkan dalam kehidupan kita, yaitu adalah fitnah ketika kita menjumpai adanya fitnah atau akhlas yang terjadi di antara sebagian muslim. Makanya akhirnya inilah pula yang menjadikan kita memahami persoalan yang sering terjadi itu persoalan masalah fikih, ta'assub. Ketika kita memaksumkan kelompok kita, ketika kita memaksumkan diri kita, maaf, tidak ada yang maksum. Yang maksum itu Rasulullah, dan telah wafat kemaksuman setelah wafatnya Rasulullah. Makanya ketika kita masih memiliki sebuah konsep berpikir bahwasanya kita memiliki fanatisme dan apa yang kita yakini adalah benar, lalu selain kita itu adalah salah, wallahi ukhuwah itu akan membicarakannya sulit dan akan susah sekali. Makanya merasa paling benar itu ada 2. Merasa paling benar itu boleh atau tidak boleh? Wajib. Karena merasa paling benar itu bagian dari ilmu dan keyakinan kita terhadap satu pendapat. Tapi merasa paling benar itu ada 2 kondisi. Ada orang yang merasa paling benar dengan apa yang dia pilih dan apa yang dia yakini, tetapi dia tidak memandang batil dan salah setiap orang yang pendapatnya tidak sama dengan pendapat dia. Ada yang kedua, merasa paling benar
tetapi memaksakan bahwasanya setiap orang yang tidak sama pendapatnya dengan pendapat dia itu pasti batil dan pasti salah. Ini ada dulu. Makanya akhirnya sikap seorang muslim itu adalah ketika Ibnu Taimiyah itu mengatakan seorang muslim itu dia merasa paling benar dalam setiap dalilnya, tetapi dia memberikan uang kepada orang lain yang mungkin tidak sama dengan pendapatnya, bahwasanya bisa jadi ada kemungkinan pendapat yang dia miliki itu benar di sisi Allah. Makanya tidak ada yang paling pas untuk mewakili perkataan ini kecuali perkataan dari Imam Syafi'i. Qauli shawab yahtamilul khata', qauluka khata' yahtamilul shawab. Perkataan saya insya Allah yang paling benar, tapi ada kemungkinan untuk salah. Perkataanmu menurut saya salah, tapi ada kemungkinan untuk benar. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita tidak terseret terus dengan fitnah akhlak. Kita, ikhwan, kalau tidak membuka diri kita untuk berukhuwah dengan seluruh komponen yang pada dasarnya mereka adalah kiblah, susah. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita miliki tidak akan bisa tercover tanpa kita bersama-sama dengan banyak komponen yang lain. Makanya sampai kita mendapati innallaha, Imam Malik mengatakan innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Makanya kalau kita melihat hasanah di dalam amal kolektif, di dalam tubuhnya umat, itu kan beda-beda. Ada Muhammadiyah yang mereka memiliki potensi amalnya itu apa? Manajemen yang bagus di dalam masalah sosial. Kita menjumpai anak NU, ada sebuah keilmuan yang mereka miliki ketika mereka menjaga turas dari kitab-kitab turas para ulama, terutama mazhab Syafi'i. Kita mendapati Al-Irsyad, bagaimana Al-Irsyad itu memberikan manajemen yang terbaik kepada para saudagar dan para pedagang. Makanya ketika kita akhirnya paham bahwasanya di dalam kehidupan kita ada fitnatul akhlas, dan fitnatul akhlas itu biasanya karena fanatisme kelompok dan golongan, dari Allah tidak akan selesai penyakit fitnatul akhlas kecuali adalah komitmen kita bahwasanya kita masih banyak kekurangan dan kekurangan kita di-cover sama orang lain. Makanya maaf, kenapa surga itu dibagi oleh Allah ada 8 pintu? Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sodaqah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan. Kenapa Allah itu membagi pintu surga itu ada 8? Karena pada dasarnya Allah ingin memberikan ruang kepada setiap orang untuk memasuki surga dan mendapatkan rahmat dengan potensi amal yang mereka miliki dan mereka punya. Makanya akhirnya yang kedua, kenapa membicarakan ukhuwah itu menjadi susah? Karena adanya fitnah dan kita upaya betul bagaimana kita tidak terkena penyakit fitnah akhlak dalam kehidupan kita. Makanya sekali lagi manhaj sunnah ketika bermuamalah kepada sesama ahli kita itu merupakan sebuah manhaj yang paling pas dalam kehidupan kita, supaya tidak lagi narasinya adalah narasi hadamah, tetapi narasinya adalah narasi fitnah. Dan yang ketiga, kata para ulama, kenapa susah membicarakan tentang ukhuwah? Ya karena pada dasarnya perempuan dan ketiga itu selalu tidak pernah lepas dari agenda besarnya syaitan. Makanya dikatakan di dalam hadis Rasulullah, inna syaitana qad ya'isa yaqulu musalluna fi jaziratil arab wa lam yufitah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di Jazirah Arab, tetapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk mencampakkan perbedaan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahamkan bahwasanya hal terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam komitmen kita mengikuti sunnah Rasulullah itu adalah bagaimana di dalam tauhid dan akidah itu semangatnya adalah semangat persaudaraan, semangatnya ukhuwah. Bukan hanya kepada satu kelompok dan golongan, tetapi semangat berukhuwahnya itu adalah melintasi kelompok dan melintasi luar golongannya, selama kita tetap berada pada koridor Ahlussunnah wal Jamaah dengan segala spektrum yang ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Makanya maaf kalau kita masih mempertahankan, misalkan ada di antara kita bahwasanya ukhuwah itu hanya sebatas kepada orang yang satu kelompok dengan kita dan satu golongan, tidak akan selesai, dan banyak PR yang tidak akan selesai di antara umat ini. Dan semakin banyak orang yang akan meninggalkan panggung kebenaran, bukan karena mereka benci kebenaran, tetapi mereka benci melihat perilaku orang yang menyampaikan kebenaran tidak sesuai dengan apa yang mereka dapat atau yang mereka harapkan. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Mulailah dengan adanya kegiatan kita pada kesempatan ini, mari kita mulai. Narasi kita adalah narasi banna'ah,
bukan lagi narasi agama. Kita betul-betul membangun persaudaraan dengan siapapun. Kalau antum tinggal di satu kompleks manapun, mari kita menjalin komunikasi. Karena bisa jadi ada sebuah potensi yang dimiliki sama mereka yang tidak dimiliki potensinya oleh kita. Dan itu yang akan menjadikan kita semakin bisa menyelesaikan satu persoalan yang ada pada tubuhnya umat. Semoga umat itu merasakan kehadiran kita. Bukan kita tidak pernah dirasakan kehadirannya oleh umat. Karena banyak kita harus sadar, jangan-jangan kita ini sebagai orang yang paham agama, kadang-kadang tidak dirasakan kehadirannya oleh umat. Dan itu musibah besar. Kalau ternyata kehadiran kita tidak dirasakan oleh umat ketika kita tidak memberikan sebuah kontribusi bagi umat mereka. Jangan hanya masalah kegelapan, tetapi bagaimana kita berupaya untuk membangun dan membawa pelita untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Semoga kita senantiasa memahami tentang masalah ini supaya tidak ada lagi pertikaian dan permusuhan yang ada dan terjadi di antara kehidupan kita. Saya masih ingat sekali, saya dulu hidup di Kudus. Ya, pertikaian dan permusuhan itu saya rasakan betul ketika saya waktu kecil. Karena di Kudus itu maaf, ada NU, ada Muhammadiyah. Dan begitu gampangnya orang itu untuk bertikai karena hanya masalah fikih. Kalau ada seorang imam ketika membaca bismillah, jamaahnya berkomentar ini adalah NU. Kalau nanti ada imamnya tidak membaca bismillah, maka dikatakan Muhammadiyah. Kunut membedakan siapa golongan. Makanya sampai dulu saya masih ingat kan, kalau ada seorang ustadz kiai naik mimbar, itu jamaahnya bisik-bisik. Kita lihat ini NU atau Muhammadiyah. Kalau dia nanti menutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ini berarti NU. Tapi kalau menutupnya wallahu ma'ana bisawab, Muhammadiyah. Saya masih ingat sekali ada seorang kiai baru datang gitu. Kelihatannya beliau tidak mau dikirim. Langsung dia menutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ma'ana bisawab. Jamaahnya pada bingung ini NU atau apa. Semoga kita tidak meneruskan hal semacam ini. Karena sekali lagi, ikhwan, marilah kita menjadi alumni yang membawa sebuah kebaikan dan sebuah kontribusi. Dan kita tidak akan mungkin memaksimalkan apa yang kita miliki tanpa kita bekerja sama dengan seluruh komponen dan pihak yang ada di sekitar kita. Mereka punya kekurangan ini, kita pun memiliki kekurangan. Mereka memiliki berbagai macam hal-hal yang perlu dikritisi, pun sama dengan kita. Semoga kita senantiasa mampu membangun semangat persaudaraan, dan semoga dengan acara semacam ini semakin banyak para ikhwan yang mereka nanti berkomitmen di dalam berkuat, dan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang kita bisa lakukan satu persatu untuk bisa menyelesaikan apa yang sedang dihadapi oleh umat. Saya berhusnuzon yang berkumpulnya sebanyak ini itu akan membawa angin segar untuk kebaikan di masa mendatang. Semoga pengurus yang baru, tadi apa namanya KDSIK, ya, pengurus yang baru nanti mereka bukan hanya sekedar status bahwasanya mereka merupakan pengurus, tetapi memang sejatinya kita harapkan ada sebuah gebrakan dan inovasi yang membawa kebaikan, dan supaya ini akan menjadi amal jariah tidak ada putusnya untuk pondok kita tercinta Darus Syahadah, sehingga tidak ada lagi alumni Darus Syahadah yang malu menyebutkan alumni mana. Karena saya pernah melewati masa-masa banyak alumni Darus Syahadah itu kalau ditanya, dulu pondoknya di mana? Darus Syahadah. Di mana? Darus Syahadah. Jangan begitulah. Jangan gitu ya, Ki. Gitu. Jadi saatnya kita Darus Syahadah itu kita menegakkan kepala kita, memberikan kontribusi, dan kita bangga. Sebagaimana alumni Gontor ketika mereka ditanya, alumni mana? Gontor. Kita pun harus senantiasa menegakkan kepala kita dan berkata, alumni mana? Darus Syahadah. Dan itulah yang kita harapkan, semoga ini akan memberikan kebaikan, memberikan keberkahan. Semoga para asatid senior terus memberikan kepada kita kebaikan. Semoga kita ditutupi dari aib para ustadz kita, karena salah satu doanya para ulama adalah semoga kita ditutupi aibnya para guru kita, supaya memudahkan kita khidmat kepada setiap urusan
para asatidah. Semoga para asatidah yang telah mengajar kita diberikan oleh Allah keberkahan dalam setiap perusahaan kehidupan mereka, insyaallah. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi lulusan dari syahadah, moga-moga ke depannya yang kita akan selalu bangun adalah narasi benar untuk terus membangun kehidupan umat yang lebih baik, supaya kita bisa mensyukuri nikmatnya dan rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada negeri kita dan kepada umat yang kita cintai. Kita adalah bagian dari umat dan semoga umat merasakan kehadiran kita bersama. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Karena saya tadi sudah menghabiskan 2 mic, ya, saya cukupkan kajian kita. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga Allah selalu mempertemukan kita dalam kecintaan yang sama. Kalau saya pernah berbuat salah sama antum, saya mohon maaf. Kalau kepada Ustaz Matrud katanya dia susah dapetin jadwal saya, ya saya mohon maaf. Tapi mungkin antum kurang ikhtiar. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ustaz.